Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk Anda. Terima kasih Ibu. Gimana, sudah nyaman? Sudah Ibu. Sebelumnya terima kasih ya, kamu sudah meluangkan waktu nih untuk datang ke ruangan BK. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Aditya. Kamu bisa panggil Ibu Pia ya. Kalau Anda disebutnya siapa? Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Wanda Nadira. Bisa Ibu panggil saya Wanda. Oke, Wanda. Wanda sebelumnya sudah pernah melaksanakan konseling individual? Belum Ibu, ini pertama kali Wanda melakukan konseling Ibu. Oke, jadi ini pengalaman pertama Wanda ya, ikut dalam sesi konseling individual ya? Iya Ibu, benar sekali. Ini pertama kali Wanda mengikuti sesi konseling Ibu. Oke, karena ini kali pertama Wanda mengikuti sesi konseling individual, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan nih bagaimana sih konseling individual ini berjalan. Jadi konseling individual itu apa? Sebelumnya Wanda sudah tahu? Belum Bu, cuma tahu kalau di sini bisa konseling aja, tapi belum tahu apa itu konseling. Jadi Wanda belum mengetahui ya sebelumnya konseling individual itu apa ya. Jadi Wanda, konseling individual itu adalah sebuah proses konseling, yaitu proses memberikan bantuan terhadap konseli, yaitu di sini konselnya adalah Wanda ya. Nah, dan sebagai konselornya adalah Ibu yang akan memberikan bantuan. Wanda datang ke sini berarti Wanda membutuhkan bantuan dari Ibu sebagai konselor ya. Nah, selain itu dalam proses konseling ini juga ada asas-asasnya. Sudah tahu Wanda sebelumnya? Belum tahu sih Bu. Jadi Ibu izin menjelaskan dulu nih, ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan konseling individual. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu adalah Wanda Ibu harap tidak menutup-nutupi cerita yang akan Wanda sampaikan ya. Jadi terbuka saja Wanda sampaikan apa yang menjadi permasalahan Wanda, lalu nanti kita cari sama-sama pemecahan masalahnya apa gitu ya Wanda ya. Nah, selanjutnya itu asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang kita bahas hari ini di ruangan ini hanya untuk kita berdua aja ya. Hanya ada Ibu dan Wanda yang mengetahui hal ini. Jadi tidak akan disebarluaskan ke banyak orang, ke orang luar gitu. Jadi kita sama-sama menjaga asas kerahasiaannya ya. Nah, yang terakhir itu ada asas kesukarelaan, di mana Wanda datang ke sini ada paksaan dari orang lain? Tidak ada Ibu, panggilan hati. Jadi tidak ini ya, tidak ada paksaan dari pihak luar ya. Jadi Wanda secara sukarela menceritakan nanti permasalahannya seperti apa. Nah, Wanda juga nggak perlu takut ya untuk bercerita, ya Wanda enjoy aja pokoknya cerita. Wanda bersedia? Berarti Wanda bisa bercerita berluasa Ibu. Iya benar. Menceritakan segala apa yang sedang Wanda alami ya Bu. Benar, jadi jangan takut pokoknya ya. Bersedia Wanda? Baik Ibu, Wanda bersedia Ibu. Oke, dan Ibu juga tidak akan menghakimi atau menyalahkan Wanda nih nanti atas permasalahan yang Wanda alami nantinya ya. Nah, jadi tugas Ibu di sini itu hanya untuk membantu Wanda memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Wanda dan mencari bagaimana solusinya untuk permasalahan Wanda. Nah, sekarang perasaan Wanda gimana? Perasaan Wanda sekarang takut, cemas, gelisah, tidak enak hati. Pokoknya semua yang tidak enak itu sedang mengganggu Wanda Bu. Oke, jadi ada rasa gugup? Sangat gugup, dan itu sangat mengganggu. Nah, wajar sekali ya Wanda ya merasa gugup. Nah, apalagi nih kali pertama Wanda konsultasi ya.
Jadi pasti gugup, takut juga ya, apa yang mau ditanya apa nih sama ibunya gitu ya. Nah banyak juga kok yang teman-teman Wanda yang udah datang ke ruangan ibu juga merasakan hal yang sama. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan kita udah ngobrol-ngobrol, Wanda bisa lebih aja lebih nyaman ya. Iya Bu. Ya. Saya rasakan dulu Bu. Ya. Nah ada nggak Wanda coba tarik nafas dulu. Oke keluarga, oke tenang ya di sini. Anggap saja Wanda sedang bertemu dengan orang yang paling Wanda percaya untuk mencurahkan permasalahan Wanda gitu ya. Jadi Wanda tenang aja, dibuat senyaman mungkin aja. Nah kira-kira nih apa yang membuat Wanda akhirnya memutuskan untuk datang ke ruangan konseling ingin berbicara dengan ibu hari ini? Saya tuh Bu sering banget Bu merasa tersinggung. Entah itu dalam bidang apa, pokoknya gampang banget tersinggung. Kayak mudah merasa tersinggung ya, pada hal-hal kecil itu juga mudah tersinggung ya. Pokoknya semua mau itu kecil Ibu, mau itu besar, pokoknya tuh tersinggung kayak baru ini kayak itu udah kayak apa dulu gitu. Oke. Coba bisa diceritakan lebih spesifik nggak perasaan tersinggung Wanda itu seperti apa? Contohnya tuh kayak kalau ada teman Ibu yang lagi bercanda nih atau ngomong sesuatu tentang Wanda gitu kan Bu, Wanda tuh kayak langsung sensi, langsung marah kayak Wanda tuh nggak terima candaannya walaupun maksud dari mereka itu bercanda ya, tapi menurut Wanda kayak apa sih lu, kayak langsung tersinggung gitu Bu. Oke. Jadi ketika ada teman Wanda berbicara sesuatu lah tentang diri Wanda gitu ya, yang Wanda merasa nggak suka itu, Wanda mudah sekali merasa tersinggung ya dengan omongan orang. Padahal mungkin orang itu hanya, teman-teman ini hanya bercanda gitu ya. Iya Bu, sekali gampang banget tersinggung. Jadi saya belum bisa untuk ngomong itu. Kira-kira sudah berapa lama sih rentang waktu Wanda itu mudah sekali merasa tersinggung pada hal-hal kecil ya, kayak misalnya nih pakaian Wanda dikomentarin orang atau hasil belajar Wanda, hasil kerja Wanda, tugas Wanda dikomentarin orang, gitu udah berapa lama terjadi? Kalau saya ingat-ingat lagi tuh itu Bu, mungkin saya gampang merasa tersinggung tuh semenjak saya menginjak SMP deh Bu, sekolah menengah atas, sekolah menengah Pertama, iya ya. Ibu paham sih ya, kalau dia anak SMP kan itu dari SD naik ke SMP, masa remaja awal, masa-masa yang butuh validasi, perasaan mudah sensitif, mudah tersinggung. Jadi ibu ambil kesimpulan, Wanda mulai merasakan perasaan mudah tersinggung ini dari ketika Wanda SMP ya, dimulainya. Oke. Nah, apakah akhir-akhir ini lebih sering terjadi intensitasnya? Nah Bu, kan sekarang saya masuk SMK ya Bu. Nah, udah berkelanjutan tuh dia dari SMP itu udah mulai rada-rada kan Bu, sebelumnya lebih naik meningkat gitu. Nah, waktu masuk SMK ini lebih besar lagi Bu, merasa tersinggungnya tuh nggak bisa kayak terkendalikan. Jadi kok itu kayak makin meningkat ya tingkat ketersinggungannya, padahal kayak makanya sepele banget kenapa harus gampang tersinggung gitu. Tapi itu membuat saya kayak tersinggung banget deh gitu ya. Berarti lebih sensitif, berarti perasaan Wanda ini ya setelah masuk SMK tuh jadi perasaan mudah tersinggungnya itu lebih intens terjadi gitu ya. Nah kira-kira ada nggak kejadian yang paling mengganggu Wanda waktu itu gitu, yang kayak Wanda tersinggung banget dengan kejadian itu yang sampai benar-benar mengganggu dan Wanda merasa kayaknya perasaan tersinggung ini udah nggak wajar dan Wanda butuh nih untuk pergi ke profesional untuk meminta bantuan untuk mengatasi, menghilangkan atau mengurangi lah setidaknya perasaan mudah tersinggung Wanda itu. Nah ada Bu, satu momen tuh ya kan Bu, di waktu-waktu kemarin nih, kemarin banget nih, teman-teman aku bilang kayak gini Bu, tugasmu tuh banyak yang salah, jadi kan Bu bilang gitu. Nah, saya tuh bukannya yang kayak
biasa aja tapi malah langsung tersinggung gitu. Teman saya tuh bilang gitu, padahal kan cuma dibilang kayak gitu ya Bu, tapi itu saya sangat tersinggung ya. Nggak tahu kenapa. Oke, jadi beberapa waktu lalu ada seorang teman yang mengomentari hasil tugas Wanda nih, bilang Wanda tugas kamu banyak yang salah nih, gitu ya. Terus Wanda kesal, tersinggung, marah banget ya sama si teman ini. Nah, yang waktu itu ketika kejadian itu apa yang Wanda lakukan saat itu? Teman saya pun itu kan Bu, itu akhirnya kami saling nggak berbicara gitu, saling kayak diem-dieman kan, karena saya tadi tersinggung sama dia, padahal itu tuh kayak teman Ada. dekat itu. Tapi karena dia bilang tugas saya tadi banyak salahnya, bukan Bu, saya nggak suka sama dia Bu. Oke, jadi sangat menyinggung perasaan Wanda ya si teman tadi. Nah, setelah itu yang terjadi apa? Wanda marah, terus apa lagi yang terjadi? Saya sebenarnya menyesal sih Bu, sangat menyesal dengan atas kejadian itu, dan kadang juga saya merasa kok saya nggak bisa ya mengontrol ketersinggungan itu, kayak gampang banget sensinya gitu. Kadang itu selalu bikin saya merasa menyesal Bu, sangat menyesal. Oke, jadi saat kejadian itu Wanda merasa marah nih, karena tugas Wanda diejek, tugas kamu nggak bagus nih Wanda, gitu, merasa marah. Tapi setelahnya muncul perasaan menyesal ya, Wanda menyesal kenapa aku marah ya, padahal dia cuma ngingetin mungkin gitu kan, cuma bercanda aja, cuma bilang hal yang sepele, tapi Wanda jadi marah. Tapi setelahnya Wanda menyesal ya. Ya Bu, betul banget Bu, saya sangat menyesal. Nah, apakah kejadian seperti ini tuh sering terjadi dengan teman lain? Saya kan tadi sama teman dekat Wanda nih, sama teman yang lain, teman yang tidak terlalu dekat, atau yang hanya sekali dua kali berinteraksi dengan Wanda, atau bahkan mungkin orang yang tidak Wanda kenal sebelumnya, tiba-tiba ketemu di jalan, nyeletuk, yang mengomentari Wanda merasa tersinggung, itu apa pernah terjadi yang seperti itu? Sering Bu, itu tuh bukan teman dekat saya aja, sering terjadi, kayak gampang banget deh gitu, saya tuh tersinggungnya. Oke. Nah, dampaknya kira-kira bagi hubungan pertemanan Wanda, Wanda ini bisa dibilang bukan mudah tersinggung gitu. Karena dampaknya kira-kira dengan hubungan pertemanan Wanda seperti apa? Respon teman-teman Wanda seperti apa? Jadi saya tuh nggak terlalu banyak Bu punya teman dekat. Oke. Nah, jadi Wanda tadi menyampaikan bahwa Wanda tidak terlalu punya banyak teman dekat ya. Nah, jadi karena tidak punya teman dekat, tidak tersinggung, jadi hubungan dengan teman-teman di sekolah jadi lumayan renggang ya Wanda ya. Nah, ketika hubungan dan komunikasi dengan teman-teman di kelas itu berjalan tidak baik, renggang, kurang akrab, kira-kira apa perasaan yang muncul gitu di hati Wanda? Sebenarnya sedih juga sih Bu. Sedih ya, berarti Wanda sedih kayak apa perasaan sedih seperti apa yang muncul? Sedih banget deh, sedihnya tuh ngebawa banget gitu. Karena nggak punya teman jadinya ya, Ya, nggak punya teman dekat, nggak punya teman untuk sharing juga jadinya ya Wanda ya, benar? iya, jadi kayak tertentu aja temennya, nggak semua orang bisa ditemenin jadinya tuh. Oke, nah kita sekarang mencoba untuk memahami dulu hubungan antara peristiwa, pikiran, dan juga perasaan. Nah, kita ambil contoh dari kejadian kemarin yang seperti Wanda sebutkan ya. Teman Wanda bilang tugas Wanda banyak yang salah nih, gitu. Benar? Wanda bilang gitu ke Wanda? Ya Bu, benar, teman Wanda bilang gitu. Oke. Nah, saat Wanda dengar ada orang yang bilang tugas kamu salah nih Wanda, tugas kamu jelek, apa yang pikiran pertama yang muncul di pikiran Wanda?
Wanda ngerasa kalau dia kayak gini Wanda sibuk kayak dipilih Wanda gitu kalau dia ngomong kayak gitu. Kayak mana nganggap kayak Wanda nggak benar-benar gitu ya bikin tugasnya. Iya Bu. Selain itu, ada lagi yang Wanda rasakan selain perasaan diremehkan, perasaan tugas Wanda tidak dihargai, itu disepelekan, itu perasaan apa lagi yang muncul? Saya pikir dia tuh teman saya dia Bu. Kayaknya emang sengaja Bu mau memalukan saya di depan teman-teman yang lain gitu Bu. Jadi pokoknya saya kayak merasa aja dia tuh emang sengaja gitu untuk mempermalukan, bukan bercanda lagi. Makanya saya kayak langsung tersinggung gitu. Oke, jadi waktu kejadian itu, waktu teman Wanda bilang, tugas kamu nggak bagus sih Wanda, perasaan yang muncul, pikiran yang muncul itu ada dua ya Wanda yang ditangkap di sini. Yang pertama itu tadi meremehkan ya. Jadi Wanda merasa teman Wanda ini meremehkan perasaan Wanda, dan yang kedua mempermalukan. Jadi Wanda merasa teman Wanda ini mempermalukan Wanda, karena mungkin teman Wanda ini menyampaikannya di depan teman-teman Wanda yang lain ya, di depan kelas, di depan orang ramai. Jadi Wanda merasa dipermalukan, benar? Ya Bu, benar sekali yang orang. Nah, setelah muncul pikiran itu tadi ya, pikiran Wanda merasa diremehkan, Wanda merasa tugas Wanda tidak dihargai, Wanda merasa tugas Wanda itu disepelekan dan merasa dipermalukan juga. Kira-kira apa yang Wanda rasakan saat itu? Rasanya tuh bumbu-bumbu, saya sangat marah, kayak pokoknya marah banget deh sama dia, kesel, sebel, semuanya tuh campur aduk. Tapi yang paling dominan itu saya sangat marah. Oke, jadi itu perasaan yang wajar ya Wanda. Emosi negatif yang saat itu muncul, Wanda merasa marah karena perasaan Wanda tadi, Wanda merasa diremehkan, Wanda merasa dipermalukan. Dan selain perasaan marah, perasaan apa lagi nih yang muncul? Rasa kesal, kemudian sakit hati sih, karena dia meremehkan itu sakit hati gitu buat saya. Jadi sakit hati Wanda, merasa kecewa ya, merasa kayak kamu teman aku loh, tapi kok kamu segitunya ngomentarin tugas aku gitu ya. Nah, lalu ketika Wanda kesal, Wanda sakit hati, apa yang Wanda lakukan saat itu? Wanda membalas dia Bu, Wanda balas dengan itu kata-kata yang kasar ke dia. Pokoknya Wanda nggak terima, jadi kata-kata yang nggak baik itu keluar tuh dari mulut Wanda gitu, penjara. Oke, jadi kita ambil poin-poinnya ya dari yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah poin utama permasalahannya adalah teman Wanda mengkritik tugas Wanda. Terus Wanda merasa dia meremehkan Wanda. Terus Wanda marah atas perlakuan Wanda itu karena Wanda merasa Wanda dipermalukan gitu. Nah, dari perasaan marah, malu itu tadi muncul suatu reaksi. Wanda membentak, Wanda melakukan berkata yang keras gitu ya ke teman Wanda ya. Nah, ketika kita melihat kembali ke belakang ya Wanda, kita lihat ke belakang mengenai bagaimana sih pikiran Wanda tadi. Apakah Wanda yakin nih 100% kalau memang teman tersebut ingin mempermalukan Wanda? Coba Wanda tanya lagi di hati Wanda, apakah kira-kira teman Wanda itu 100% ingin mempermalukan Wanda gitu? Kalau dipikir-pikir kayaknya enggak juga, enggak sibuk, enggak gitu. Di sekarang ketika Wanda sudah lebih tenang, tidak diikuti dengan amarah, Wanda merasa kayaknya enggak juga gitu. Berarti ada kemungkinan lain kan. Nah, kemungkinan lain seperti apa sih yang menurut Wanda masuk akal gitu dengan kejadian ini? Mungkin ya mungkin dia hanya memberitahu atau ngasih tahu Wanda nggak sibuk di mana letak kesalahan Wanda itu, sebenarnya itu
Jadi menurut Wanda, dia itu sebenarnya bukan mempermalukan Wanda atau melanjutkan tugas Wanda, tapi dia ingin tahu, dia ingin memberitahu kalau misalnya ada kesalahan di tugas Wanda gitu. Nah, menurut Wanda, kan tadi kita ambil lagi kembali poinnya ya, rasa dipermalukan, rasa diremehkan, dan juga atau nih kemungkinan positifnya tadi adalah teman Wanda itu hanya ingin mengingatkan. Nah, mana yang lebih mungkin menurut Wanda, kayaknya lebih banyak ini deh kemungkinannya gitu. Kalau dipikir-pikir atau dilihat-lihat lagi itu ya Bu, mungkin teman Wanda ini memang itu loh Bu, sering membantu teman-teman juga kayak gitu loh. Jadi kayaknya emang Wanda deh terlalu sensitif kayaknya Bu. Ya, jadi setelah Wanda berpikir kembali, Wanda tahu teman Wanda ini adalah tipikal orang yang suka membantu teman-temannya ya, suka mengingatkan teman-temannya. Ya, dikarenakan Wanda ini memiliki hati yang sedikit sensitif, mudah tersinggung, jadi kayak sebenarnya itu hanya untuk teguran, hanya untuk memberitahu, jadi marah Wandanya ya. Jadi kemungkinannya adalah Wanda ini menyimpulkan terlalu cepat. Wanda menyimpulkan bahwa teguran yang diberikan oleh teman Wanda itu adalah suatu bentuk meremehkan Wanda, mempermalukan Wanda. Padahal sebenarnya mungkin saja sebenarnya terjadi adalah teman Wanda itu ingin mengingatkan Wanda kalau Wanda tugas kamu salah yang ini, bisa diperbaiki lagi kok. Karena didukung oleh fakta tadi bahwa teman Wanda ini suka membantu teman ya, suka mengingatkan teman-teman juga kalau ada tugas. Benar? Ya Bu. Nah, ini dalam konseling disebut jumping to conclusion, yaitu Wanda menyimpulkan sesuatu tanpa bukti yang cukup nih, hanya ngikutin kata hati aja. Karena Wanda udah sakit hati duluan, karena Wanda udah mikir kayak kayaknya dia ini deh, kayaknya dia tuh emang mau mempermaluin aku, emang meremehkan tugas aku. Jadi Wanda tuh tidak memikirkan kemungkinan lain. Padahal setelah Wanda duduk sama ibu, Wanda cerita, tadi Wanda bisa memberikan statement kalau misalnya teman Wanda itu suka membantu, suka mengingatkan juga kalau misalnya ada tugas. Cuman kan pada saat kejadian itu, pada saat dia menegur Wanda, itu perasaan yang timbul tentunya kayak rasa malu ya. Jadi tidak berpikir tadi yang sebelumnya perlakuan teman Wanda begitu. Oh, jadi saya itu sering begitu ya Bu, ternyata. Menurut Wanda sendiri kan Wanda yang paling mengerti diri Wanda itu seperti apa. Menurut diri Wanda, apakah Wanda itu seperti yang sudah disebutkan tadi tidak? Ya, iya sih Bu, saya sering menganggap orang lain itu kayak bagian buruk gitu sama saya. Pokoknya kalau dia udah mulai macam-macam nih sama saya kayak gitu. Contohnya yang tadi itu saya tersinggung cuma perkara dia bilang jelek nilai saya itu kan kesalahan biasanya jelek gitu kayak tadi itu. Nah itu tuh saya merasa dia tuh udah buruk sama saya Bu, jadi langsung tersinggung saya itu yang bikin merasa buruk gitu. Berarti Wanda perasaan bertersinggungnya sudah sangat sangat mudah sekali tersinggung gitu ya. Nah, coba sekarang kita uji pikiran Wanda itu tadi, yang Wanda berpikiran bahwa teman-teman Wanda pokoknya yang menegur Wanda, yang masih tahu Wanda itu bermaksud buruk gitu ya. Nah, ada nggak bukti konkret nih kayak Wanda tuh merasa memang teman Wanda itu meremehkan Wanda, yang kayak Wanda merasa kayaknya dia meremehin aku deh, entah dari nada suaranya atau dia pernah menghasut teman-teman lain nih untuk mengkritik Wanda juga. Kalau misalnya Wanda ada salah tuh dia ngajak-ngajak teman tuh kayak lihat tuh punya si Wanda gitu, atau mempermalukan Wanda di depan umum ya, punya Wanda salah loh kayak gitu. Kira-kira itu pernah terjadi nggak? Itu bisa jadi salah satu bukti gitu kalau memang teman Wanda itu meremehkan Wanda. Tidak. Oke, jadi tidak ada bukti yang pasti yang menunjukkan bahwa teman Wanda ini ingin menjatuhkan Wanda, ingin mempermalukan Wanda ya.
Nah, ada nggak bukti bahwa dia itu yang membantu Wanda sebenarnya? Ada sih Bu, seperti dia kan menunjukkan nih Bu bagian mana yang salah kayak gitu. Sebenarnya dia bilang yang salah itu dia ingin membantu Wanda kan Bu. Tapi karena Wanda ini tadi gampang tersinggung gitu kan. Nah, disitulah Bu kesalahpahamannya. Oke, jadi sebenarnya teman Wanda itu ketika bilang tugas Wanda itu salah, langsung ditunjukkan ya bagian ini yang salah Wanda gitu ya. Nah, ketika misalnya nih sahabat Wanda mengalami kejadian yang sama, apa ya saran yang Wanda ingin berikan? Sebenarnya jangan langsung marah Bu. Nah, langsung marah, harus tenang, berarti ya tunggu. Kenapa begitu? Kenapa jangan langsung marah? Kenapa Wanda bilang jangan langsung marah? Karena kalau kita pikir ya Bu, orang ngomong gitu tuh belum tentu hina Bu. Nah jadi makanya nggak boleh langsung tiba-tiba marah, tersinggung gitu. Oke. Nah, apakah kira-kira nasihat ini berlaku juga untuk Wanda? Kayak jangan mudah marah ya kalau misalnya di komentar orang-orang lain, kira-kira berlaku juga nggak itu untuk diri Wanda? Iya sih berlaku. Berlaku ya. Nah, sekarang kita buat pikiran baru yang lebih realistis ya. Contohnya coba Wanda bisa kasih nggak contoh yang pikiran yang lebih realistis itu seperti apa? Teman saya mungkin hanya memberi masukan Bu. Hanya ingin membantu berarti teman Wanda ya, oke bagus. Nah, terus apa lagi selain itu? Saya juga perlu memastikan dulu atau menanyakan dulu ke dia apa maksud yang dia sampaikan, dan nggak boleh juga Bu langsung marah-marah ke dia karena itu kan nggak baik kan Bu. Jadi pastiin dulu apa maksud dia ngomong kayak gitu, kenapa. Ya bagus ya Wanda udah tahu nih poin pentingnya seperti apa. Jadi kalau misalnya nanti ada teman Wanda mengomentari lagi hasil kerja Wanda, jangan langsung tersinggung atau langsung marah gitu ya. Kayak tenang dulu, jangan langsung marah, dipikirkan lagi gitu. Nah, ketika mulai tersinggung, Ibu mau kasih saran ada 4 langkah yang harus Wanda lakukan. Itu ada stop namanya. Yang pertama itu S, itu stop, berhenti sejenak. Jadi ketika ada teman Wanda mengomentari Wanda tugas kamu jelek tuh, jangan langsung marah, diam dulu, baru T-nya take a breath. Jadi kayak tarik nafas benar. Gitu yang baru observe, perhatikan pikiran yang muncul ketika Wanda tarik nafas tuh. Ketika teman Wanda bilang tugas kamu salah tuh, apa yang muncul? Misalnya aduh aku diremehin nih gitu kan, terus diproses, pilih respon yang lebih tepat, langsung kayaknya enggak deh, kayaknya dia mau ngasih tahu aku yang benernya ini gitu, bukan untuk menjatuhkan aku atau mempermalukan aku gitu. Bisa dipahami Wanda ya? Nah, sekarang kita akan roleplay sebentar ya, supaya Wanda lebih enjoy lagi, bisa lebih terlatih lagi nih. Jadi Wanda sekarang melihat Ibu itu sebagai teman Wanda ya, Ibu akan menjadi teman Wanda yang mengomentari Wanda nih ya. Sekarang coba Ibu bilang gini, Wanda, tugas kamu banyak yang salah nih. Apa respon Wanda sebelum melakukan sesi konseling ini? Respon Wanda sebelumnya seperti apa? Memangnya kenapa? Berarti Wanda marah ya? Namanya kenapa gitu ya? Berarti langsung marah, langsung emosi, langsung tersinggung. Sekarang kita gunakan teknik stop tadi. Stop tadi Wanda gunakan. Nah, setelah itu respon apa yang setelahnya apa yang Wanda katakan? Setelah dengan menggunakan teknik stop tadi, setelah dibilang Wanda, tugas kamu ada yang salah nih. Bagian yang mana yang salah? Oke, bagus. Jadi gimana sekarang perasaan Wanda? Lebih tenang, lebih lega, lebih menerima sih. Oke. Tadi ya berarti kalau misalnya ada teman yang mengomentari Wanda, seperti contohnya tugas Wanda ini salah nih, gunakan teknik apa tadi? Stop.
Oke, teknik stop ya, ambil nafas sebentar, berhenti, tarik nafas, pikirkan respon apa yang akan dipilih, pilih yang positif-positif aja, aman ya. Nah sekarang Ibu ada tugas nih untuk Anda di rumah supaya lebih maksimal sesi konseling kita ya. Jadi selama 1 minggu ke depan nanti Ibu akan kasih LKPD-nya. Wanda akan mengisi tabel. Nah dalam tabel itu berisi situasi pikiran, emosi pikiran, lalu kritikan teman, lalu misalnya dia mengkritik Wanda merasa diremehkan, merasa marah, atau mungkin dia ingin membantu. Nanti Wanda tuliskan di situ ya emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang muncul, nanti dituliskan di dalam LKPD-nya, bisa Wanda? Oke, berarti situasi pikiran atau otomatis emosi pikiran teman mengkritik Iya benar. yang meremehkan itu ya. Iya benar. Nah sekarang sebelum sesi kita berakhir nih, tingkat tersinggung Wanda dari 1 sampai 10 berapa sebelum sesi konseling kita hari ini ya? Berarti sebelum Wanda datang ke ruangan Ibu, itu kira-kira tingkat rasa tersinggung Wanda dari 1 sampai 10 ada di angka berapa? 9. Di angka 9 ya, ya. Nah sekarang di angka berapa? Sekarang pada rasa bisa di angka 5. Angka 5 bagus ya Wanda, itu turun 4 poin ya. Jauh turunnya. Apa yang membuat Wanda merasa berkurang angkanya? Pada rasa Wanda tuh sadar Bu kalau pikiran Wanda tuh belum tentu benar. Bisa saja itu hanya ada di pikiran Wanda aja ya. Iya. Hanya sebenarnya dimaksud orangnya gitu. Oke, hari ini kita belajar bahwa yang membuat Wanda sangat tersinggung bukan hanya ucapan orang lain, tetapi juga bagaimana cara Wanda menafsirkan ucapan tersebut. Karena bisa aja orang itu sebenarnya nggak bermaksud menyinggung Wanda, hanya ingin memberitahu Wanda juga sebenarnya salah yang benar ini. Cuma karena Wanda merasa tersinggung lagi, jadi Wanda merasa itu Wanda lagi diremehkan, lagi dipermalukan. Begitu benar? Iya Bu, benar. Nah sekarang setiap Wanda merasa tersinggung sebelum marah, coba Wanda langsung tanyakan buktinya apa, apakah ada penjelasan lain atau apa Wanda nih yang terlalu cepat menyimpulkan gitu. Jadi ada jeda di otak Wanda untuk berpikir sebelum Wanda meluap-luap rasa marahnya. Bisa dimengerti Wanda? Baik Ibu, sangat bisa dimengerti Ibu. Oke, Ibu senang karena Wanda mau terbuka dan juga aktif selama sesi konseling individual kita hari ini. Nah, minggu depan Ibu ingin nih melihat bagaimana perkembangan dari catatan yang Wanda buat. Tadi Ibu ada nanti kasih LKPD-nya ya, ada homework yang Wanda harus lakukan. Tadi Wanda sudah paham tadi ya, mencatat ya. Nah, Wanda harus buat itu, nanti minggu depan kita ketemu lagi. Paham ya Wanda ya? Baik Ibu, Wanda sangat paham apa yang harus Wanda kerjakan, yaitu menulis apa yang terjadi kan Bu. Emosi-emosi yang kalau Wanda tersinggung itu seperti apa, perasaan yang muncul seperti apa, dan gunakan teknik Stop. nah benar. Stop. Ya, gunakan teknik stop, recover, observer, lalu dikeluarkan pikiran yang positif yang mungkin hanya dia ingin membantu gitu ya. Oke, terima kasih ya Wanda sudah bersedia datang ke ruang konseling Ibu. Kita bertemu lagi minggu depan berarti ya, nanti kita lanjut jadwalnya lagi. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu untuk konseling pada hari ini. Oke, sama-sama semangat ya Wanda ya. Iya Bu, Wanda izin. Iya ya Bu. Oke, kasih Wanda ya. Waalaikumsalam. Jadi kelas lagi nanti ya? Iya Bu, ada kelas lagi. Oke Wanda, hati ya.